kita ajukan karena 4 alasan. Yang pertama adalah Undang-Undang 3 2020 itu kami anggap tidak memenuhi kriteria carryover. Jadi harusnya dia mulai pembahasan dari awal, penyusunan pembahasan dan seterusnya. Ini nggak langsung dibahas di tingkat 1, diketok di tingkat 2. Kemudian yang kedua adalah karena undang-undang ini kami anggap tidak melibatkan peran DPD RI. Padahal secara konstitusi di Undang-Undang Dasar itu ya DPD harus ikut terlibat. Bahkan harus ada DIM sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi 92 tahun 2012. Yang ketiga adalah tidak ada partisipasi publik secara luas. Ini RU-nya dibahas secara cepat, 934 poin DIM dibahas dalam 2 minggu tanpa melibatkan partisipasi publik. Yang keempat adalah mekanisme pengambilan keputusan melalui virtual. Jadi kan Undang-Undang Minerba ini diputuskan di paripurna DPR itu melalui Zoom. Nah ini dalam konteks pembentukan hukum, ya tidak bisa karena memang dia harus dilakukan secara langsung. Karena secara filosofis di situ ya ada pandangan praksi dan lain-lain. Jadi kami anggap ini punya cacat formil sehingga harus diajukan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Boleh nggak sih secara material yang sudah disiapkan itu apa aja? Ya karena ini pengujian formil, jadi memang yang kami siapkan adalah bukti-bukti bahwa secara formal undang-undang ini salah, cacat. Karena ini uji formal. Nah, beda dengan uji material. Kalau uji material kan pasal per pasal. Nah, karena ini uji formil, maka ya law making prosesnya saja. Tadi kan sempat disampaikan juga kalau misalkan ini belum berhasil mau di uji material. Nah, kira-kira sejauh ini poin-poin apa saja sih Pak kalau misalkan sampai ke material? Pertama kaitan dengan kewenangan pemerintah daerah yang dihapus. Itu kan menurut kami tidak sesuai dengan konstitusi. Karena harusnya ya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah tetap diberikan kewenangan, itu dihapus. Nah, itu akan disoal. Kemudian yang kedua kaitan dengan wilayah hukum pertambangan. WHP itu bisa di darat, di laut, di kawasan pesisir, di landas kontinen. Yang ini punya potensi merusak lingkungan hidup yang secara masif, ini bahaya. Yang ketiga adalah soal PKP 2B dan KK yang menjadi IUPK. Nah ini tiada peran BUMN. Padahal konstitusi kita pasal 33 Undang-Undang Dasar kan jelas posisinya adalah bahwa ya BUMN dan BUMD itu harus ikut berperan dalam mengusahakan sumber daya alam. Nah, KK dan PKP 2B ini langsung dilanjutkan oleh perusahaan X PKP 2B dengan IUPK. Nah, ini mendegradasi kedaulatan negara, mendegradasi hak menguasai negara dan BUMN tadi itu. Kita kan uji formil itu di batas waktu 45 hari sebenarnya. Nah, 45 hari ini kan diundangkan tanggal 10 Juni. Paling tidak 24 Juli itu harus ke MK. Jadi pas nih. Jadi satu bulan undang-undang itu di tanda tangan presiden pas nih 10 Juni 10 Juli. Jadi momentumnya ulang bulan nih. Jadi kami sengaja masukin tanggal 10 Juli karena memang sebulan yang lalu ini ditantangkan presiden.